Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sendiri apa itu dari robotik. Nah, baiklah. Sebenarnya robotik itu simpel ya, kalau kita bisa bilang. Nah, robotik itu merupakan suatu mesin yang dimana dia bisa bergerak ketika sudah ada program yang dibuat untuk bisa menggerakkan dia, yang dibuat oleh seorang programmer. Nah, jadi robotik ini itu menghasilkan apa? Menghasilkan robot. Nah, yang bisa kita yang selama ini kita tahu robot itu benda yang bergerak yang sudah diprogram. Nah, di robot itu apa aja sih yang ada di dalamnya? Nah, robot itu menurut dari apa yang saya pahami itu terdapat tiga. Nah, apa itu tiganya? Pertama tuh eh, apa apa aja di dalam robot itu. Pertama tuh sensor, kedua mikroprosesor, yang terakhir itu adalah aktuator. Nah, kenapa aktuator ini masuk? Sebenarnya aktuator tuh apa sih? Nah, kalau bisa kita bilang aktuator itu merupakan suatu benda yang merespon dari sensor ini, sensor ini. Nah, misalnya kita bilang ini sebuah sensor. Sensor ini terkena sentuhan. Nah, dia akan merespon untuk menggerakkan sebuah aktuator. Nah, ini saya akan mencontohkan ini adalah sebuah dinamo. Nah, dinamo juga merupakan suatu aktuator. Karena kenapa? Dia udah merespon dari sensor untuk bergerak ke apa eh, bergerak karena mendapat sinyal dari eh, sensor ini. Nah, sinyal sensor ini dia dapat dan diproses di mikroprosesor. Nah, sebelum itu coba kita lihat apa aja sih sebenarnya ini sensor itu. Nah, saya sudah mencari beberapa tampilan ya. Ini contohnya eh, dari apa aja sensor itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada pertama ada temperatur sensor, di mana ini untuk sensor suhu, ini untuk sensor warna, ini untuk sensor yang mendeteksi alkohol, ini untuk mendeteksi gas, ini untuk mendeteksi rokok, asap rokok ya, ini untuk mendeteksi cahaya. Nah, cahaya ini dia juga apa namanya temennya ini transistor, terus ada termistor ini juga temperatur sensor ya. Dia mirip juga sama LM35 walaupun penggunaan nanti bakal beda. Terus ada proximity sensor. Nah, proximity sensor ini apa proximity sensor? Nah, proximity sensor ini dia mendeteksi dari ukuran jarak ya. Misalnya, proximity sensor ini bentar, aku hapus. Kita hapus. Aja lah. Nah, ini proximity sensor. Kita bilang ini proximity sensor ya. Oke. Ini proximity prox, kita buat prox sensor. Proximity sensor. Nah, misalnya ada sebuah objek di sini, proximity sensor ini akan mendeteksi, lalu dia akan membalikkan sinyalnya seperti apa ya bilangnya? eh ekolokasinya apa? Ekolokasinya kelelawar. Nah,
Jadi dia mengirimkan sinyal ke apa ke objek, objek akan membalikannya. Nah, jadi sensor ini dia mengukur jarak. Misalnya udah kita program nih, program jaraknya ini kita atur 50 enggak usah gitu, 15 150 cm lah, 150 cm. Nah, jadi setiap 1,5 meter ketika sudah ada di jarak ini dan di jarak 1,5 meter ini, sensor proximity sensor ini akan mengirim sinyal ke mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini yang akan mengirim lagi sinyalnya ke aktuator. Nah, aktuator. Nah, udah bisa kita lihat kan tadi aktuator kan. Nah, jadi eh, sebenarnya apa implementasinya di dunia nyata? Nah, yang sering kita lihat tuh proximity sensor tuh seringnya di mobil. Kok di mobil sih? Gitu kan. Nah, jadi di mobil itu ketika kita atrek ya, ketika kita atrek, ketika kita mundur, bakal ada suara bip bip gitu kan, ada suara bip bip. Jadi di sini daerah sini ada proximity sensor. Nah, ada proximity sensor yang mendeteksi jarak dari objek yang ada di belakang, objek yang ada di belakang. Nah, ini dia apabila dia semakin dekat, maka suaranya makin keras. Nah, itu contoh dari proximity sensor. Nah, lalu ada heartbeat sensor nih. Ini sensor untuk mendeteksi detak jantung. Ini untuk sensor hujan ya. Nih, VIR sensor nih agak lupa sih ini apa. Lalu ada water flow sensor. Ini untuk apa namanya mendeteksi arus air. Ini air receiver nih ini ya. Ini dia gabungan dari air sensor sama receiver. Jadi kayak air ini dia itu bekerja di apa? Apa sih namanya? eh Apa namanya? Yang di remote-remote itulah pokoknya. Tuh, yang merah-merah itu. Nah, kalau sensor ini untuk sensor sentuhan, humidity sensor ini untuk kelembapan. Ini kelembapan udara ya. Fototransistor seperti yang tadi bilang, ini adalah delay sensor. Gyroscope ini untuk apa namanya kestabilan ya. Ini soil moisture sensor ini sama kelembapan, tapi dia kelembapan tanah. Oke, lanjut lagi. Kan tadi udah selesai nih sensor. Sensor udah selesai. Apa aja tuh sensor-sensor? Udah kan? Nah, lanjut apa? Kita ke mikroprosesor. Nah, mikroprosesor yang banyak digunakan di robotik. Ya kita ambil contoh basicnya aja lah. Itu banyakkan di Arduino. Arduino. Sebenarnya banyak contoh-contoh lain, tapi yang umum aja yang diambil supaya kita bisa jelaskan lebih banyak ya. Nah, terus setelah tahu kita nih mikroprosesor ini apa? Mikroprosesor ini bisa kita bilang mikroprosesor atau mikrocontroller ya kita bilang. Mikrocontroller. Nah, ini untuk memproses eh, ya respon dari sensor nih. Dari pengalaman saya itu dia memproses dari sensor ini, lalu dia ya jadi sebagai otak lah. Kalau bisa kita kalau di komputer tuh kayak CPU-nya. Di komputer tuh CPU-nya. Nah, ini mirip nih. Ini mirip. Nah, jadi setelah dari microprosesor ini baru lanjut ke aktuator yang hasil dari merespon sensor tadi. Aktuator. Oke. Nah, aktuator ini apa aja nih? Tadi contoh satu, dinamo.
Ini dinamo ya. Terus apalagi nih? Banyak sebenarnya aktuator. Kalau kita lihat di pabrik-pabrik tuh ada konveyor ya, ada konveyor nih, konveyor, konveyor di pabrik nih, yang bergerak bawa-bawa eh, produk-produk yang berjalan di atas rel-relnya itulah. Terus itu speaker juga, speaker suara. Ini kita anggap aja speaker suara ya, ini speaker suara. Speaker suara juga sebuah aktuator karena dia merespon dari sensor tadi untuk mengeluarkan suara. Nah, itu contoh-contoh dari sensor, prosesor, dan faktor. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan nih, algoritma apa aja yang dasar-dasar dari uh, robotik tadi. Nah, pertama tuh ada algoritma yang mendasar, yaitu ADC atau nggak salah atau deh, dan dan CDA. Nah, apa itu ADC? Nah, ADC itu adalah analog analog to digital. Nah, analog to digital seperti yang kita bisa bilang. Jadi dia dapat eh, respon dari sensor, dia dapat salah, salah. Jadi sinyal sensor, sensor itu kan dapat apa namanya? Dapat sinyal, dapat dapat respon dari misalnya sensornya itu disentuh atau apa gitu kan. Itu merupakan sinyal analog. Ini analog. Analog. Nah, terus sensornya ini kan masuk ke mikroprosesor atau mikrokontroller tadi kan. Nah, di sini mereka akan merubah sinyalnya tadi menjadi digital. Jadi digital. Di sini dia akan berubah menjadi digital. Jadi sinyal sinyal tadi yang didapat dari sensor, sinyal yang didapat dari sensor akan diubah ke digital di sini. Lalu sinyal digital tadi ini akan diubah lagi ke yang kita mau. Contoh ya, kita mau buat ke suara suara speaker, suara speaker nih. Nah, bakal ada algoritma lagi namanya DSP. DSP itu adalah digital signal processing. Jadi dia tuh sinyal digital akan diubah menjadi apa yang kita mau. Nah, untuk mengubah ke suara ini dia membutuhkan sinyal digital. Sinyal digital yang udah diubah menjadi suara. Nah, ya udah, disinilah algoritmanya berjalan tadi. Sedangkan CDA itu ini analog tuh salah salah salah. Sorry, namanya D salah. Maaf, maaf, maaf. Namanya DAC. Sorry, sorry, sorry. Agak lupa. Jadi ini C-nya ini maksudnya adalah conversion ya. Ini namanya conversion. Conversion. Ini. C-nya itu conversion. Nah, sedangkan untuk DAC tadi ini dia kebalikannya. Jadi D itu digital, A itu analog. Nah, jadi dari digital ke analog, konversi dari digital ke analog. Jadi dia proses kebalikannya dari apa? Dari sinyal digital balik lagi ke sensor tadi, balik lagi ke sinyal analog. Nah, mungkin dari segitu penjelasan singkat saya tentang apa itu robotik ya, apa itu robotik. Oh, mungkin sedikit akan saya tunjukkan apa aja sih contoh-contoh robot itu. Nah, ini bisa kita lihat robot-robotnya. Dan sekarang
udah banyak menggunakan AI ya. Jadi di Arduino itu pun juga bisa dimasukkan AI, bisa diintegrasikan. Jadi bisa dimasukkan pemahaman-pemahaman AI yang udah ada di apa, yang udah ada kita buat. Nah, kita lihat ini contoh-contoh robot. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.